Minasan, konnichiwa, hajimemashite, watashi no namae wa Robi desu. Konkai no tema wa uchi desu. Happyo shitai to omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Saya akan menjelaskan tentang kie atau uchi yang artinya rumah. Di sini ada genkan. Genkan sendiri merupakan sebuah koridor yang digunakan penghuni rumah serta tamu untuk melepas alas kaki seperti sandal, sepatu agar tidak mengotori tatami atau lantai. Seperti yang sudah disebutkan barusan, genkan adalah ruangan masuk yang terdapat langsung ketika seseorang masuk ke sebuah rumah. Jika seseorang akan segera masuk, melihat sepatu dan sebuah getabako atau rak sepatu. Genkan rumah orang Jepang biasanya tidak sama tingginya dengan lantai rumah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu di slide selanjutnya ada washitsu, merupakan sebuah ruangan dengan alas tatami yang terdiri dari pilar kayu, atap, dan pintu. Ruang yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan ini biasanya memiliki washitsu utama yang biasa disebut dengan zashiki. Zashiki sendiri merupakan sebuah ruangan yang berada di bagian dalam sebuah rumah, biasa digunakan untuk menyambut tamu. Di dalam rumah tradisional Jepang, zashiki berada di bagian paling dalam rumah dan dipakai sebagai ruang tamu. Di dalam zashiki diletakkan tokonoma. Sebagai pembatas yang mengelilingi ruang adalah sekat yang disebut dengan shoji dan fusuma, yang warna putih itu dan yang terbuat dari kayu. Nah, itu adalah shoji dan fusuma. Lalu di slide selanjutnya ada zabuton. Zabuton merupakan bantal tipis yang dipakai ketika seseorang duduk di atasnya, di atas lantai tatami. Bantal ini juga biasa kamu temukan dalam pertandingan sumo. Biasanya, ketika ada hasil yang kurang memuaskan dalam pertandingan, penonton akan melempar zabuton kepada mereka. Zabuton ini selain fungsi itu agar kaki orang Jepang itu tidak merasa sakit dan juga tetap berada dalam kehangatan saat duduk seperti itu. Lalu di slide ini ada tatami, adalah sebuah anyaman jerami yang biasa digunakan untuk menutupi lantai seperti karpet gitu ya. Penutup lantai ini merupakan daya tarik yang membuat rumah-rumah tradisional di Jepang memiliki tampilan yang hangat. Tidak hanya memberikan unsur estetik pada rumah, fungsi dari tikar ini adalah untuk membantu agar ruangan terasa lebih hangat ketika musim dingin tiba. Biasanya, hampir semua kamar dengan gaya Jepang menggunakan tatami atau tikar. Salah satunya adalah washitsu. Tatami dibuat dengan cara melapisi papan dengan tikar, yang disebut dengan tatami omote atau permukaan tatami. Permukaan tatami terbuat dari tanaman bernama igusa yang dianyam. Tatami memiliki ukuran yang pasti, sehingga tatami digunakan untuk mengukur luas ruangan di Jepang. Ada cabudai. Cabudai merupakan meja berkaki pendek yang digunakan sambil duduk di atas lantai. Biasanya, meja ini digunakan untuk makan-makan sambil duduk di atas zabuton atau bantal duduk. Nah, kelihatannya nih, orang-orang Jepang ini lebih nyaman makan dengan duduk dan meja pendek, seperti gambar. Lalu, di sini ada kotatsu. Kotatsu merupakan meja pendek dengan pemanas yang dilapisi dengan selimut tebal.
orang-orang akan memasukkan kaki mereka ke bawah kotatsu atau meja untuk bersantai, makan, belajar, dan lain sebagainya ketika musim dingin. Nah, ini meja kotatsu ini sering digunakan oleh orang Jepang saat musim dingin karena agar mereka itu tetap hangat dalam keadaan apapun. Seperti itu. Di slide selanjutnya ada irori. Irori adalah perapian tradisional Jepang yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan ruangan. Seperti tungku api gitu. Benda ini terdiri dari batu berbentuk persegi yang dibangun di tengah ruangan. Di atasnya menggantung yang benda bernama Jizai Kagi, yang warna coklat itu. Itu berfungsi sebagai kail panci. Meskipun sudah jarang ditemukan, terkadang beberapa restoran jadul di Jepang masih memiliki benda ini. Oh, jadi ini kayak barang-barang zaman yang udah lama banget, jadi jarang orang menggunakannya. Nah, selanjutnya ada soji. Soji yaitu pintu geser yang satu ini dibungkus dengan kertas tipis berwarna putih yang ditempelkan pada petak kayu berbentuk persegi. Selain itu, biasanya kayunya tidak dihaluskan dengan amplas. Tinggi pintu yang satu ini biasanya mencapai 6 kaki, dan normalnya menjadi 4 bingkai. Fungsi utama dari pintu ini adalah memisahkan teras dengan ruangan di dalam. Soji mengacu pada kosen jendela atau kosen pintu, yang terbuat dari kayu dan selembar kertas wasi. Dengan kata lain, wasi merupakan material pada pintu dan jendela yang menyekat bagian dan dalam luar rumah. Slide selanjutnya ada sudut unik berikutnya adalah bernama ranma. Ranma itu adalah bagian yang terletak di atas soji atau pintu geser atau fusuma ini berfungsi untuk membiarkan cahaya masuk ke dalam ruangan. Biasanya ranma dibuat dari ukiran kayu. Ranma ini berarti untuk menghangatkan pemilik rumah dari dinginnya suhu di luar agar tetap hangat. Selanjutnya ada rumah tradisional Jepang. Juga biasanya memiliki kuil Shinto kecil yang disebut dengan kamidana. Kuil kecil ini berfungsi untuk mengenang kepergian orang tercinta seperti keluarga, ayah, ibu, ataupun anak. Setiap pagi depak kuil ini akan dinyalakan. Kamidana biasanya dikelilingi berbagai persembahan seperti makanan. Kamidana adalah miniatur jinja atau altar Shinto yang dipasang untuk mengabadikan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Jepang meyakini bahwa kamidana merupakan areal suci sebagai tempat bersemayam. Kamidana biasanya ditempatkan di areal paling tinggi di rumah. Di slide selanjutnya ada toire atau toilet. Nah, ini adalah gambar toilet yang ada di Jepang. Di Jepang ada toilet yang duduk dan juga yang ada yang jongkok. Toilet di Jepang umumnya lebih maju dibandingkan toilet di negara maju lainnya. Dua jenis kloset yang umum ditemukan di toilet Jepang adalah kloset jongkok dan kloset duduk. Ruangan toilet yang dianggap kotor untuk membuang air kecil dan air besar dibangun terpisah dari kamar mandi. Dalam bahasa Jepang, kata untuk bersih adalah sama dengan cantik. Jadi orang Jepang itu nggak suka untuk ya kloset dan tempat mandi itu disatukan itu. Contohnya ini ada ofuro atau bak mandi gitu. Di kamar mandi biasanya terdapat tempat untuk shower yang terpisah dari bak mandi. Hal yang pertama dilakukan saat mandi adalah membasuh rambut dan badan dengan shower sampai bersih. Menurut adat masyarakat Jepang, tidak diperbolehkan untuk membersihkan badan ketika berendam di bak mandi.
Pertanyaannya, mengapa orang Jepang suka berendam di bak mandi? Yaitu musim panas di Jepang sangatlah panas. Untuk mengatasi hal tersebut, membuat rumah yang ventilasinya bagus agar sirkulasi udara berjalan lancar sudah menjadi tradisi di Jepang. Oleh karena itu, udara di dalam rumah menjadi sangat dingin ketika musim dingin, sehingga mereka suka berendam di bak mandi dengan air hangat untuk menghangatkan tubuh mereka. Orang Jepang juga suka berendam di bak mandi meski pada saat bukan musim dingin, ya seperti musim gugur, semi, berendam di air panas agar memperlancar sirkulasi tubuh, menghilangkan lelah, dan membantu melemaskan punggung yang pegal-pegal. Selain itu, meningkatkan temperatur tubuh juga akan memperlancar metabolisme tubuh yang bagus untuk diet dan menghaluskan kulit. Dan juga di setiap rumah Jepang tentu ada ofuro. Tidak boleh ketinggalan. Ofuro sendiri memiliki arti mandi, namun bisa juga digunakan untuk menyebut tempat berendam. Nah, dalam rumah tradisional juga, ofuro biasanya terbuat dari dinding kayu yang seperti gambar ini. Slide selanjutnya ada rumah tradisional. Rumah tradisional Jepang juga mempunyai bagian mirip beranda yang disebut dengan engawa. Engawa yaitu sebagai pemisah antara shoji dan luar rumah. Di bagian bawah engawa ada tempat untuk menyimpan sepatu. Seperti pada gambar ada batu gitu. Nah itu tuh untuk menyimpan sendal atau sepatu, alas kaki gitu. Engawa juga sering dijadikan untuk tempat bersantai saat seperti di sore hari, tempat-tempat bersantai gitu. Lalu di slide selanjutnya ada atap rumah. Nah, atap rumah ini mempunyai ciri khas itu. Orang Jepang tuh mempunyai ciri khas tersendiri. Atap rumah di Jepang didesain dengan sistem drainase untuk mengeluarkan air dalam jumlah besar dari dalam rumah. Bentuk atap yang luas mampu melindungi penghuni rumah dengan maksimal saat hujan dan membuat air hujan tidak masuk ke dalam rumah. Segitu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan memberi satu penampilan rumah tradisional Jepang. Arigatou gozaimashita.
Hai, minasan. Watashi kara no happyo wa ijou desu. Go seicho arigatou gozaimasu. Sayonara.